Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, BIMS Project. Ya, kita akan membahas tandur menandur, tanam menanam, sama memelihara ikan di dalam ember. Ya, kalau teman-teman belum lihat video saya yang pertama, di situ dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat bodik damber dari embernya, terus persiapannya, terus airnya seperti apa, lalu net potnya harus diisi media apa, di situ lengkap. Nah, teman-teman harus lihat itu dulu sebelum melihat video yang kedua ini. Karena video yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menaruh nila supaya tidak stres dan akhirnya sudden death. Dan kemarin, jadi ceritanya kemarin nilainya datang, terus saya unboxing, saya buka, terus saya pakai trik itu ya. Jadi tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam ember atau kolam. Jadi mesti diadaptasikan dengan cara si plastik yang ada nilainya tadi taruh aja dulu di situ selama 10 sampai 20 menit. Sehingga suhunya bisa sama. Suhu antara si kolam sama suhu antara air yang ada di plastik itu akan bisa sama. Sehingga si nila bisa mengadaptasikan dirinya. Setelah itu dimasukkan air yang ada di dalam kolam atau di dalam ember. Lalu biarkan sebentar baru kita taruh nilainya. Nah, kita akan lihat posisi nilainya saat ini juga bagaimana keaktifannya, apakah ada yang mati, apakah sudah mau makan. Nanti kita akan lihat hari ini. Selain itu, saya juga akan tambahkan bonus video pemasangan aerator, teman-teman. Jadi, pemasangan aerator itu simple banget. Karena tempat saya tuh nggak ada colokan stop kontak, saya pakai colokan stop kontak yang ada di atas, di dekat toren yang tadinya mau dibikin water pump. Terus saya sembunyikan di balik tangga, dan akhirnya sudah bisa. Fungsinya aerator itu sendiri untuk ikan nila adalah menambah oksigen teman-teman di dalam air. Kenapa mesti banyak oksigen? Karena si nila ini itu tipikal ikan yang mesti banyak kandungan oksigennya. Jadi kalau misal di kolam pun dia harus terbuka sehingga oksigennya banyak yang masuk ke dalam air kolam. Nah, untuk lele dan patin itu sedikit berbeda karena mereka dengan oksigen yang sedikit pun mereka masih bisa bertahan hidup sehingga tidak perlu aerator. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan simak video yang berikut ini. Oke teman-teman semua, karena ruangannya sempit jadi videonya agak mepet-mepet, ini udah mepet tembok soalnya. Ini kita akan unboxing ikan nila yang saya pesen di peternakan nila Grandwish di Bekasi. Ini saya tahu ini isinya harusnya 35 ya. Cuman udah nggak usah dihitung lah ya, sedikit-sedikit ntar daripada ribet. Karena kita lihat sekilas saja. Masih ukuran 5 sentian ini. Oke, good. Nah ini kalau baru coba pelihara ikan, itu komponen paling penting supaya ikan tidak shock, itu adalah kita harus menyamakan suhu dari airnya si ikan ini dengan suhu air yang ada di nanti ember dengan cara tumpangin aja begini guys. Udah biarin sampai sekitar ya 20 menit, 10 sampai 20 menit biar suhunya sama, baru kita buka, kita lepaskan ikannya di dalamnya. Nanti kita isi air dulu dari dalam masuk ke dalam plastik, habis itu kita buka. Oke teman-teman, ini udah 10 menit, udah lebih ya 10 menit. Nah itu ikannya sudah tenang, dia sudah mulai bisa menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam ember. Kita akan buka ya ini teman-teman. Hebat banget packingnya nih, kuat. Nah kalau udah begini, kita masukin air yang ada di kolamnya kan, yang ada di ember. Saya masuk, biar dia makin menyesuaikan. Oke, kita
menyesuaikan, kita langsung tebar di dalam ember. Ya, 35 ekor, tidak dihitung, bismillah, moga-moga bener. Nah, ini udah masuk ke dalam ember. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksinya dalam 8 sampai 7 jam, 8 sampai 12 jam ke depan. Apakah akan kelepak-kelepak atau selamat? Dan kita lihat keaktifannya sih. Ya, selamat sore. Ini video flashback sebenarnya. Ikannya sudah ada. Jadi saya cuma mau menjelaskan mengenai pemasangan aerator dan pentingnya pemasangan aerator untuk ikan nila ini yang akan kita besarkan di sini di ember. Jadi aerator itu sangat penting bagi ikan nila karena ikan nila ini butuh banyak oksigen dalam air, saudara-saudara. Berbeda dengan lele maupun patin. Nah, lele maupun patin ini kadar oksigen sedikit pun dia masih bisa bertahan hidup, tapi ikan nila tidak ya. Jadi sebenarnya dia butuh kadar oksigen yang tinggi. Nah, kalau ada yang posting tanpa aerator, berarti itu ikannya luar biasa hebat dan kuat-kuat. Nah, saya tidak berani ambil risiko, jadi saya pasang aerator. Untuk pemasangan aerator itu sendiri cukup dengan selang dan mesin aerator. Nah, mesinnya ada di sini teman-teman. Saya akan video dari samping. Nah, mesinnya ada di sini. Jadi mesinnya tadinya mau saya tempel di dalam tangga darurat ini. Tapi waktu ditempel bunyinya kenceng banget karena dia bergetar teman-teman. Jadi saya gantung begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 April 2020 hari ini kita bisa lihat ikannya teman-teman bergerak dengan sangat baik. Kemarin ikannya baru ditaruh dan teman-teman sudah bisa lihat juga bagaimana cara dan triknya supaya si ikan nila bisa tetap hidup dan tidak sudden death atau mati seketika. Nah, kalau sekarang kita lihat si ikan nilanya bergerak dengan aktif. Dan kita akan coba cek juga apakah dia mau makan ya teman-teman. Karena ini kemarin saya malam sudah saya kasih makan. Harusnya itu dipuasakan dulu teman-teman 1 hari. Tapi karena anak saya minta untuk ayah makanin. Nah, kita coba kasih makan semalam sih mau. Nah, sekarang kita coba lihat sekarang. Mereka mau nggak makannya nih. Nah, untuk makanannya sendiri ini kita pakai yang PF800. Ini makanan ini berupa pelet dan kecil-kecil sekali teman-teman pelet ini. Cocok untuk bibit ataupun anakan ikan. Baik ikan ternak maupun ikan hias Anda. Kita coba kasih makan. Oh, goyang kesentuh. Oh, langsung dihajar teman-teman. Langsung pada makan. Girang sekali teman-teman. Wah, ini ngilangin stres juga nih kayak gini nih. Yang lagi work from home. Yang bingung mau ngapain di rumah. Yang kerjanya masih nanti siang-siangan. Nah, ini teman-teman bisa sambil ngilangin stres. Kasih makan ikan. Nanti ikannya juga bisa kita panen. Kita makan sendiri. Ya, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.